Ibadah keluarga Rabu Abu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. GKJ Salatiga Timur, Rabu Wage, 17 Februari 2021. Jemaat yang terkasih, kita akan bersaat teduh untuk mengawali ibadah Rabu Abu saat ini. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku". Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan kelima,
Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalid pembela dan kawan kudus. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak, kekasih Kristus, kita akan bersama dalam prosesi pengolesan abu. Prosesi pengolesan abu saat ini sesuai dengan protokol kesehatan akan dioleskan secara mandiri oleh setiap pribadi. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak, kekasih Kristus, abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan, sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam, atau sebagai simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita ini dengan abu, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Mari kita oleskan abu di dahi sambil berkata dalam hati,
Ampuni aku Tuhan, sebab aku debu dan akan kembali menjadi debu. Ampuni aku Tuhan, sebab aku debu akan menjadi debu. Ampuni aku Tuhan, sebab aku debu dan akan kembali menjadi debu. Ampuni aku Tuhan, sebab aku debu dan akan kembali menjadi debu. Ampuni aku Tuhan, sebab aku debu dan akan kembali menjadi debu. Ampuni aku Tuhan, sebab aku debu dan akan kembali menjadi debu. Ampuni aku Tuhan, sebab aku debu dan akan kembali menjadi debu. Umat saya undang untuk berdiri. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 18 ayat 1. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah
Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak kekasih Kristus, saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pencipta, berikanlah kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih, agar dapat memahami kehendak-Mu. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki semangat dan keberanian untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup dengan sesama kami, dan setia berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam Kristus firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan kedua, dilanjut di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17, yang demikian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat yang ke-12, demikian. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan membaca Mazmur 51 ayat 1-17 secara litani. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-puji. Bacaan kedua dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 2 Korintus 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu di dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian Pembacaan Injil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21.
Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Ibu, bapak, saudara, anak-anak kekasih Kristus, kalau kita memperhatikan di Mazmur 51 ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mulai ayat ini kita akan bersama dituntun dengan tema sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ibu, bapak, saudara, anak-anak kekasih Kristus, di ibadah Rabu Abu saat ini menjadi istimewa karena bertepatan juga dengan hari ulang tahun Sinode GKJ. Dengan demikian kita akan bersama menghayati akan siapa diri kita. Dengan demikian membawa kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi anak-anak yang lebih berkenan di hadapan Allah.
Ibu, bapak, saudara, anak-anak kekasih Kristus, siapa yang sungguh-sungguh bertobat dari dosanya tidak akan malu mengakui pertobatannya. Daud mengakui kesalahannya di hadapan Allah dengan bebas hati. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Daud sadar sebelumnya bahwa hanya inilah jalan satu-satunya untuk menenangkan batinnya. Kalau kita perhatikan di Mazmur 32. Perasaannya begitu mendalam terhadap dosanya, sehingga dia terus-menerus memikirkannya dengan sedih dan malu. Penyesalan Daud atas dosanya bukan sekedar emosi sesaat. Ada ungkapan Jawa tobat sambel, atau kapok lombok, atau ada ungkapan air mata buaya, kepura-puraan. Bukan yang seperti itu. Melainkan suatu duka cita yang bercokol di dalam batinnya. Ungkapnya, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, yang merendahkan dan mematikan aku. Aku dibuatnya malu dan gemetar tak henti-hentinya. Aku melihatnya di hadapanku seperti musuh yang mendakwa dan mengancamku. Dalam setiap kesempatan, Daud selalu dibuat teringat akan dosanya. Dia tidak pernah berjalan-jalan di atas soto istananya tanpa teringat dengan penyesalan akan pengalamannya yang tidak menyenangkan itu. Ketika dari situ dia melihat Batsheba. Saat berbaring untuk tidur, tak pernah pikirannya tidak merana tentang perbuatan cemarnya di atas ranjangnya. Saat duduk hendak makan, saat mengutus hambanya untuk suatu keperluan, atau mengambil pena untuk menulis, tak pernah pikirannya lepas dari perbuatannya yang membuat Uria mabuk. Pesan dengan bahaya tersembunyi yang dikirimkannya melalui Uria, serta surat perintah maut yang ditulis dan ditandatanganinya untuk membunuh Uria. Ibu, bapak, saudara, anak-anak kekasih Kristus, ada dua hal yang diratapi Daud tentang dosanya. Yang pertama, dosa itu dilakukan terhadap Allah. Lalu yang kedua, dosa itu dilakukan di mata Allah. Mari kita akan memperhatikan bagian-bagian ini. Bagian yang pertama, dosa itu dilakukan terhadap Allah. Dialah Tuhan yang ditentang, dan dialah Tuhan pihak yang disalahi. Kebenarannya yang kita sangkal dengan dosa yang kita buat dengan sengaja. Perilakunya lah yang kita lecehkan. Perintahnya lah yang kita langgar. Janjinya Allah yang tidak kita percayai. Namanya lah yang kita permalukan. Kepadanya lah kita berlaku tidak jujur dan tulus hati. Dosa itu dilakukan terhadap Allah. Lalu yang kedua, dosa itu dilakukan di mata Allah. Ini tidak hanya membuktikan bahwa dosa itu dilakukan olehku, tetapi juga menunjukkan bahwa dosa tersebut luar biasa jahat. Kita harus merendahkan diri, karena semua dosa itu telah dilakukan di mata Allah, yang berarti bahwa kita tidak percaya akan kemahadirannya atau meremehkan keadilannya. Yoel mengingatkan bagaimana kita harus mengkoyakkan hati, bukan mengoyakkan pakaian. Buah kesadaran diri, seperti Daud, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
Paulus mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sehingga mari melalui Rabu Abu dan di hari-hari selanjutnya kita bertekun dalam doa puasa, menghayati sungguh, kita bercermin secara sungguh-sungguh, melihat diri kita. Dan dengan demikian kita juga mau jujur seperti Daud, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ibu, bapak, saudara, anak-anak kekasih Kristus, bagian untuk kita renungkan. Ada baiknya jika kita senantiasa menempatkan dosa-dosa kita di hadapan kita, supaya dengan mengingat dosa-dosa kita di masa lampau itu, kita tetap bisa rendah hati, waspada terhadap godaan, siap sedia untuk melaksanakan tugas dan memikul salib dengan sabar. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah dalam doa dan puasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebagaimana kita berusaha untuk bertumbuh dalam iman pada masa Prapaskah ini, marilah kita berdoa bagi kehidupan dunia ini, bagi perjalanan yang kita tempuh dalam masa Prapaskah ini, supaya awan dan kegelapan dosa kita tersingkirkan oleh cahaya kebangkitan Paskah, dan supaya melalui amal, doa, dan puasa, hidup kita akan senantiasa menghirup dan menghembuskan kasih Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang pada hari ini di dahinya tertandai abu, kiranya pengingat akan kefanaan itu memimpin mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian bagi dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia, supaya pandemi COVID-19 dan bencana alam serta bencana sosial kemanusiaan segera berhenti, kebencian diubahkan, dan damai berkembang subur di setiap pelosok dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, supaya dengan kerendahan hati kami melayani, memberi makan kepada yang lapar, tumpangan bagi para gelandangan, penguatan bagi yang sakit, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Murah, kabulkanlah doa kami dan semua yang kami perlukan. Kuatkan dan teguhkan hati kami menjalani perjalanan ziarah Prapaskah menuju perayaan Paskah. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pertobatan mengubah hidup kita, yang dahulu lebih senang menerima daripada memberi. Karena Kristus telah menjadi teladan dengan memberikan dirinya bagi penebusan dosa-dosa kita. Markus 10 ayat 45. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-15 dan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan ketiga. Sekarang beri syukur. Umat kami mohon untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan di dalam doa. Inilah ya Tuhan, salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan
dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dengan penuh penyesalan, kami mau menjalani pertobatan dan doa dan puasa. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Akan
memasuki Minggu Prapaskah dalam doa puasa.